Pada video kali ini saya akan mereview pemantik otomatis serbaguna buatan Al-Fatih Teknik. Di sini di seri yang terbaru ini kita membuat dua varian. Satu varian standar seperti yang sudah kita produksi dari 2015 dan satunya lagi varian untuk memudahkan para teknisi memasangnya di panel kontrol. Dan kedua varian ini berbeda, dalemannya berbeda, partnya berbeda, dan tentunya pasti ada selisih harga. Jadi sesuaikanlah dengan kebutuhannya Anda. Saya mulai dulu dari yang standar, hanya kita produksi dari 2015 sampai sekarang, dan ini versi yang sudah sempurnanya. Di sini saya akan jelaskan pertama sekali wiringnya. Wiringnya di sini kabel power yaitu biru-biru. Ini biru-biru. Ini kabel power, nanti dikasih arus 220 voltase AC. Terus kabel ke solenoid valve itu juga arusnya 220 VAC. Terus ada kabel untuk saklar. Kabel untuk saklar ini kabel merah dan kabel kuning. Ini apabila disambung seperti ini dia akan on, dan apabila dilepas dia akan off. Jadi ini gunanya untuk bisa dipasangkan saklar atau mungkin termokontrol. Yang jelas cara kerjanya harus putus dan nyambung. Terus yang terakhir di sini ada kabel grounding, warnanya oranye. Nah, sesudah kita jelaskan wiringnya, sekarang kita jelaskan fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya dari pemantik ini, pertama pemantik ini bekerja di tegangan 220 VAC. Jadi dia bisa langsung disambungkan ke listrik PLN. Terus fiturnya yang unggulannya yaitu dia memiliki sensor api. Sensor api ini memungkinkan kita untuk mendeteksi api di tungku. Kita bisa mendeteksi api di tungku berkat adanya sensor api ini. Sehingga dengan demikian kita bisa bereksperimen atau bisa memperkaya alat-alat kita dengan fitur-fitur tersebut. Contohnya di sini saya pergunakan untuk mengetahui jika gas habis. Kalau gas habis kan otomatis api di tungku ini kan mati. Nah, di situ kita pasangkan alarm di sini. Di sini ada alarm berupa buzzer built-in. Kalau yang ini sudah ada di kotaknya itu alarm, sehingga jika alarm itu berbunyi pasti api di tungku ini mati. Terus fitur sensor api ini kelebihannya pemanfaatannya yang kedua itu untuk buat pengaman di sistem kompor kita. Karena dia jika tidak ada api di tungku ini, maka otomatis akan menutup semua kerja dari alat ini. Sampai solenoid juga ditutup, sehingga posisi on pun kalau apinya itu padam, terhembus angin atau ada gangguan, kalau api padam dari tungkunya, itu dia gas tidak mungkin ngalir. Nah, itu fitur safety utama kita. Sekarang kita coba aja, langsung kita coba untuk versi standar ini. Sekarang ini kabel S atau sensor api kita sambungkan ke sensor api. Kabel HV atau high voltage-nya kita sambungkan ke pemantik. Seperti wiring di awal, kabel merah-merah itu ke solenoid, kita sambungkan ke solenoid valve atau katup gas listrik ini. Terus kabel biru-biru langsung kita sambungkan ke listrik PLN atau 220 langsung. Sedangkan groundnya ini harus nyambung sampai tungku,
harus nyambung sampai tungku. Nah, bisa dilihat ini. Nah, kita bisa cek di pakai multitester bahwa kabel groundnya ini nyambung ke tungku. Nah, bisa dilihat. Nah, kita lihat, kita kasih prop 1 di sini, kita kasih prop satunya di sini. Nah, dia nyambung, bisa dilihat. Kabel ground nyambung. Seperti itu cara masangnya. Sekarang kita coba dulu. Kita coba langsung kita hidupkan. Dan ini alat QC kami. Ini adalah alat untuk quality control kita sebelum barang ini dikirim ke konsumen. Ini kita bikin khusus, jadi barang sebelum dikirim ke konsumen kita coba dulu. Ini sudah kita rancang sedemikian rupa. Ini sudah ada aliran gasnya, kita coba. Nah itu. Jadi fitur sensor api itu juga memungkinkan jika api hidup itu pemantik langsung mati. Jika api hidup dia pemantik langsung mati. Itu juga salah satu fungsi dari sensor apinya. Nah, coba kita coba tiup apinya. Jika ada angin, misalkan simulasi seperti itu, nanti pasti alarm akan bunyi. Nah, alarm bunyi itu berarti menandakan bahwa api di sini sudah tidak ada. Dan kita bisa coba, ini semua nutup gasnya. Tidak ada gas sama sekali. Padahal ini posisi hidup. Posisi masih saya tancapkan ke listrik. Nah, inilah fitur pengaman kita. Tidak ada gas sama sekali. Caranya gimana kalau seperti itu terjadi failure gitu? Ya kita restart aja. Cabut, terus tancapkan lagi. Nah, dia akan menyala seperti semula lagi. Itulah fitur utama dari alat buatan kita, yaitu pemantik gas otomatis buatan dari Alphatif Teknik Solo. Nah, terus ada catatan lagi, alat ini menggunakan power regulator, itu pakai sistem switching. Jadi dia bisa bekerja itu di range voltase sangat jauh. Dia bisa bekerja di range 85 VAC sampai 230 VAC. Jadi alat ini juga bisa digunakan untuk untuk listrik yang 110 misalkan, bisa. Tapi semuanya nanti otomatis keluarnya 110, tidak jadi 220. Jadi misalkan selenoidnya juga jadi 110, ininya juga jadi 110, dan tidak perlu ada settingan apapun, tinggal ditancap saja karena kita menggunakan sistemnya menggunakan switching gitu. Nah, di awal tadi saya jelaskan, di awal video kita memproduksi alat ini di 2 varian. Yang satunya varian ini ada sedikit perbedaan dengan varian ini. Perbedaan yang pertama, kalau ini buzzernya sudah build up, jadi ada langsung di bodinya pemantik ini buzzernya. Kalau ini tidak ada, karena ini kita produksi memang untuk penggunaan di kontrol panel, di box kontrol. Jadi ini cuman kita keluarin kabel-kabelnya. Nah, di sini ada tambahan kabel, 4 buah kabel dari yang standar. Yang ini ya sama saja, pengkabelan sama saja, biru-biru itu power, merah-merah selenoid. Lah tambahannya biru abu yang kecil itu ke buzzer, tapi buzzernya 220 seperti ini. Ini biasanya orang gunakan untuk dipasang di panel kontrol. Terus
yang kuning hitam ini ke pilot lamp 220 juga, pilot lamp 220. Nah, gunanya apa ini pilot lamp ini? Ini menandakan kalau api sudah nyala sempurna. Buzzer ini seperti buzzer yang pertama, dia menandakan jika habis gas atau terjadi gagal bakar. Kalau yang pilot lamp, dia menandakan api sudah hidup sempurna pada tungku. Itu bedanya. Sekarang kita coba yang versi kembangan yang dari yang lama. Oke, kita coba rakit. Sini merah-merah ke solenoid valve. Terus biru-biru ke listrik PLN sumber daya 220. Dan kabel oranye ke ground sama seperti itu. Nah, tambahannya ini yaitu biru abu itu ke buzzer. Nah, ini bisa dilihat nanti buzzernya. Kita sambungkan. Ingat ya, buzzernya ini 220 VAC. Jadi bisa juga disambung dengan apalah, mau pokoknya asal 220 VAC. Nah, di sini. Ini buzzernya. Ini pilot lampnya juga 220 VAC. Kita sambungkan ke kabel kuning hitam. Ini kebalik-balik boleh? Boleh, karena ini tegangannya AC bukan DC. Jadi mau dipasang bolak-balik enggak apa-apa. Oke, kita perhatikan jangan sampai ada kekonsletan. Oke. Kabel pemantik HV disambungkan ke pin pemantik. Kabel sensor disambungkan ke sensor. Nah, siap. Sudah dirasa aman, tidak ada kekonsletan. Oke, sekarang bisa kita coba. Nah, Anda bisa lihat begitu api nyala, pilot lamp nyala. Itu menandakan kalau api sudah nyala sempurna. Coba kita ulangi. Coba perhatikan pilot lampnya ya. Nah, begitu api nyala sempurna, pilot lampnya nyala sempurna. Oke, sekarang kita coba. Sekarang kita coba lagi posisi buzzernya. Buzzernya itu modelnya gini. Nah, kita simulasikan bahwa gasnya di alat saya itu habis. Saya tutup keran gasnya. Mohon diperhatikan. Oke. Nah, buzzernya hidup. Nah, itulah perbedaan antara versi yang standar yang sudah kita produksi dari 2015 sama ini adalah versi pengembangan terbaru dari kita. Nah, terus fitur-fitur ini bisa kita pergunakan atau bisa kita gunakan, manfaatkan untuk berbagai macam kegunaan. Contoh ini pilot lamp. Pilot lamp ini akan menyala sempurna jika api sudah menyala. Nah, berarti kita bisa menggunakan fitur pilot lampnya ini untuk menggerakkan kipas. Di saat kipasnya itu kita butuh pemanas, yang kipasnya nyala setelah api menyala sempurna, itu kita bisa memanfaatkan fitur ini. Karena begitu ditancapkan, dikasih arus, dia tidak mungkin nyala. Begitu api nyala sempurna baru kipas nyala. Satu itu.
Atau kedua bisa kita gunakan untuk untuk burner dengan kapasitas kalori yang sangat besar. Contoh misalkan burner untuk kilang minyak. Kita kan tidak mungkin menyalakan api kilang minyak langsung dari pemantik ini. Nah, ini bisa menggunakan ini dengan tambahan solenoid valve. Jadi kita menggunakan pilot jet, jadi api kecil, api lilin atau bahasanya. Itu kita hidupkan api lilinnya dulu. Setelah api lilinnya nyala, barulah solenoid yang kita ambil dari pilot lamp ini arusnya dia nyala buka burner yang besarnya. Nah, seperti itulah banyak sekali pemanfaatan dari fitur baru ini. Fitur baru ini banyak sekali pemanfaatannya. Jadi silahkan rekan-rekan teknisi semua berkarya dengan alat buatan kita ini. Nah, terus yang paling penting dari alat ini yaitu pemasangan pin businya. Dari tadi kita tidak menyinggung ini. Nah, pin busi yang di alat kita ini ada dua. Satu pin pemantik, satunya lagi pin sensor api. Pin sensor api ini harus kebakar sama tungku. Sedangkan pin pemantik ini harus memercikkan api ke tungku, bukan ke pin sensor. Jika pin pemantik ini memantikkan apinya ke sensor, maka akan terjadi kerusakan pada modul atau errornya modul ini nanti. Jadi diwanti-wanti untuk teman-teman teknisi yang lain supaya tidak memantikkan pin pemantiknya ke sensor api. Jadi dia memantikkannya itu ke tungku. Nah, makanya di sini di tungku kita bikinkan sebuah seperti reflektor atau apalah namanya itu buat memantikkan si pemantik ini. Dan pemantik ini di saat memantikkan itu dia harus melewati lubang gas yang keluar gasnya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, ini kan ada space-nya, ada lubang gas. Terus ada bautnya ini sebagai tempat percikan api ini memantikkan apinya. Itu yang terpenting. Dan alat kita ini, dari kedua alat ini tersebut, ini bisa dipasang untuk semua jenis burner LPG. Semua jenis burner LPG. Di sini kami menggunakan untuk alat percobaan kami menggunakan tungku, yaitu orang banyak bilang ini tungku model sirip karena memang bentuknya kayak sirip ikan. Tapi alat ini juga bisa digunakan untuk tungku atau burner infrared seperti ini, atau tungku atau burner oven seperti ini yang memanjang, bisa digunakan, atau burner buatan sendiri custom seperti ini bisa, atau mau burner touch yang hanya bulat tok gini juga bisa seperti ini. Nah, burner touch gini juga bisa. Jadi alat kita ini bisa untuk semua jenis burner asalkan dia menggunakan bahan bakar gas LPG. Untuk yang lain mungkin penggunaannya pakai solar atau oli bekas atau apalah itu butuh konsultasi lagi. Jadi saya yang berani jamin semua ini bisa untuk tungku atau burner yang menggunakan gas LPG. Demikian review saya tentang produk kita, yaitu pemantik otomatis serbaguna buatan Al-Fatih Teknik Solo. Saya Bagus Wibowo sebagai owner dari Al-Fatih Teknik dan kepala insinyur atau perancang alat dari Al-Fatih Teknik mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.